Selamat malam semuanya. Untuk pertemuan pertama kali ini kita akan membahas mengenai sistem informasi akuntansi. Kami memulai bab ini dengan menjelaskan istilah-istilah penting dan mendiskusikan jenis-jenis informasi yang dibutuhkan organisasi dan proses bisnis yang digunakan untuk menghasilkan informasi tersebut. Sistem adalah sekumpulan dua atau lebih komponen yang saling berhubungan yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Kebanyakan sistem terdiri dari subsistem yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar. Sebagai contoh, perguruan tinggi bisnis adalah sistem yang terdiri dari berbagai departemen yang masing-masing memiliki subsistem. Jadi kalau misalnya ada perguruan tinggi ini adalah suatu sistem, sedangkan subsistemnya itu ada fakultas. Di dalam fakultas itu ada lagi jurusan. Ada juga bagian BAK, bagian sekretariat, bagian IT, termasuk subsistem dalam sistem perguruan tinggi. Setiap subsistem dirancang untuk mencapai satu atau lebih tujuan organisasi. Perubahan dalam subsistem tidak dapat dibuat tanpa mempertimbangkan efek pada subsistem lain dan pada sistem secara keseluruhan. Konflik tujuan terjadi ketika tujuan subsistem tidak konsisten dengan tujuan dari sistem lainnya atau dengan sistem secara keseluruhan. Kesesuaian tujuan terjadi ketika subsistem mencapai tujuan sambil berkontribusi pada tujuan keseluruhan organisasi. Jadi contohnya seperti ini, kalau misalnya mahasiswa melakukan pembayaran, otomatis subsistem dari bagian keuangan akan melakukan pembukaan yang akan dilanjutkan ke bagian KRS. Nah, dari situ nanti mahasiswa baru dapat menginput KRS. Jika KRS-nya belum terinput, maka kemungkinannya mahasiswa belum melakukan pembayaran. Jika mahasiswa sudah melakukan pembayaran, tetapi dari subsistem ini bermasalah, maka di subsistem bagian keuangan tidak akan membuka akses untuk melakukan pengisian KRS. Seperti itu. Jadi harus terjadi satu satuan tujuan dalam subsistem antara subsistem satu dengan subsistem lainnya. Informasi adalah data yang telah diatur atau diproses untuk memberikan arti dan meningkatkan proses pengambilan keputusan. Sebagai aturan, pengguna membuat keputusan yang lebih baik sebagai kuantitas dan kualitas informasi meningkat. Nilai informasi adalah manfaat yang dihasilkan oleh informasi dikurangi biaya untuk memproduksinya. Manfaat informasi termasuk mengurangi ketidakpastian, meningkatkan keputusan, dan meningkatkan kemampuan untuk merencanakan dan menjadwalkan kegiatan. Biaya termasuk waktu dan sumber daya yang dihabiskan untuk memproduksi dan mendistribusikan informasi. Biaya dan manfaat informasi bisa jadi sulit untuk mengukur untuk menentukan hasil nilai informasi sebelum diproduksi dan dimanfaatkan. Untuk mengilustrasikan nilai informasi, pertimbangkan kasus 7-Eleven. Ketika sebuah perusahaan Jepang melisensi nama 7-Eleven yang sangat sukses di Southland Corporation. Ini yang berada di Amerika. Jadi si Jepang ini, kalau istilah kita itu membeli lisensi dari si korporasi untuk dibuka 7-Eleven itu di Jepang. Jadi semua produk atau perusahaan dari luar negeri yang ingin bergabung di suatu negara, dia harus memiliki lisensi. Nah, di mana lisensi ini memiliki jangka waktu. Misalnya 5 tahun, berarti nanti setelah 5 tahun harus ada perpanjangan pembayaran pada perusahaan di luar negeri. Itu banyak berinvestasi di dalamnya. Namun toko-toko as tidak. Jadi si 7-Eleven ini di Jepang itu benar-benar disupport sistemnya. Sementara 7-Eleven yang ada di Amerika itu seperti semula, tidak ada perubahan dalam sistemnya. Jadi berbeda sekali antara 7-Eleven Jepang dan Amerika. Setiap toko 7-Eleven di Jepang diberikan komputer yang pertama dapat melacak item 3000 yang terjual di setiap toko dan menentukan produk apa yang dipindahkan, jam berapa, dan kondisi cuacanya seperti apa. Yang kedua, melacak apa dan kapan pelanggan membeli dan memastikan ada stok produk paling sering dibeli. Jadi sistemnya itu real time, bisa dilihat produknya ini
apa sih yang sering dibeli oleh pelanggan. Yang ketiga, memesan sandwich dan hidangan nasi dari pemasok secara otomatis. Pemesanan ditempatkan pada 3 kali sehari, jadi 3 kali pengisian, agar toko selalu memiliki makanan segar. Selain itu, pemasok dapat mengakses data penjualan 7-Eleven secara elektronik sehingga dapat memperkirakan permintaan. Jadi dalam sistem 7-Eleven Jepang ini, dia terhubung dengan si suppliernya, dimana nanti kalau misalnya terlihat ada penjualan, si suppliernya ini langsung bisa melakukan restock ke 7-Eleven. Keempat, mengkoordinasi pengiriman dengan pemasok. Ini mengurangi pengiriman dari 34 menjadi 12 kali sehari. Tadinya 34 kali menjadi 12 kali sehari, menghasilkan dalam waktu penerimaan administrasi yang lebih sedikit. Jadi karena pengirimannya menjadi 12, jadi penggunaan administrasi kayak misalnya laporan penerimaan barang atau invoice itu menjadi lebih sedikit. Menyiapkan tampilan grafis berwarna yang menunjukkan area toko mana yang paling berkontribusi terhadap penjualan dan keuntungan. Jadi setiap toko memiliki grafiknya sendiri. Jadi toko mana-mana aja yang memiliki penjualan lebih banyak. Penjualan harian rata-rata 7-Eleven Jepang 30% lebih tinggi dan margin operasinya hampir 2 kali lipat dari pesaingnya terdekat. Apa yang terjadi pada Southland dan toko 7-Eleven yang ada di Amerika Serikat? Keuntungannya menurun dan Southland akhirnya harus mengajukan kebangkrutan. 7-Eleven Jepang datang untuk menyelamatkan perusahaan dengan membeli 64% saham Southland. Jadi yang tadi dia hanya melisensi sebuah 7-Eleven, karena si Southland-nya ini mengalami kebangkrutan, 7-Eleven dapat mengakuisisi sahamnya dengan menyelamatkan perusahaan ini dengan membeli 64% saham di Southland Amerika ini. Tabel 11 menyajikan 7 karakteristik yang membuat informasi berguna dan bermakna. Jadi ini adalah karakteristik informasi yang berguna. Yang pertama harus relevan, mengurangi ketidakpastian, meningkatkan pengambilan keputusan, menegaskan atau mengoreksi harapan sebelumnya. Dapat diandalkan, bebas dari kesalahan atau bias, akurat mewakili peristiwa atau kegiatan organisasi. Yang ketiga, menyelesaikan, tidak menghilangkan aspek penting dari peristiwa atau kegiatan yang dapat diukur. Yang keempat, tepat waktu, disediakan pada waktunya bagi pengambilan keputusan untuk membuat keputusan. Dapat dimengerti, disajikan dalam format yang berguna dan dapat dipahami. Dapat diverifikasi, 2 orang yang independen dan berpengetahuan menghasilkan informasi yang sama. Dan terakhir, dapat diakses, tersedia untuk pengguna saat mereka membutuhkan dalam bentuk format yang dapat digunakan mereka. Kebutuhan informasi dan proses bisnis. Semua organisasi membutuhkan informasi untuk membuat keputusan yang efektif. Selain itu, semua organisasi memiliki proses bisnis tertentu di mana mereka terus terlibat. Proses bisnis adalah serangkaian aktivitas dan tugas yang terkait, terkoordinasi, dan terstruktur yang dilakukan oleh seseorang, komputer, atau mesin dan membantu mencapai tujuan organisasi tertentu. Kebutuhan informasi. Scott and Susan memutuskan bahwa mereka harus memahami bagaimana SNS ini, perusahaan Scott and Susan, berfungsi sebelum mereka dapat mengidentifikasi informasi yang mereka butuhkan untuk mengolah SNS secara efektif. Jadi sebelum mereka melakukan pengelolaan perusahaan, mereka harus mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan. Tabel 1-2 untuk meringkas bagian dari analisis mereka. Ini mencantumkan proses bisnis dasar dari SNS. Jadi ini adalah bagian dari analisis mereka. Di tabel 1-2 ada proses bisnis, keputusan utama, dan kebutuhan informasi. Yang pertama, memperoleh modal. Dengan cara apa memperoleh modal? Kita lihat dulu berapa banyak dibutuhkan modalnya. Kedua, kita mencari investor atau melakukan pinjaman dana kepada kreditor. Yang ketiga, jika meminjam, dapatkah persyaratan terbaik? Jadi kayak misalnya pinjaman itu ada agunan, ada tanpa agunan. Nanti kita dapat membandingkan pilihan mana yang terbaik kalau kita melakukan pinjaman.
Kebutuhan informasi. Proyeksi arus kas, kira-kira berapa kebutuhan kas dalam mengelola perusahaan sehari-harinya, itu dilihat, nanti diakumulasi jadi sebulan, kemudian diperkecil lagi menjadi 2 minggu, dan seminggu, baru di rata-rata sehari. Laporan performa keuangan, jadwal amortisasi pinjaman. Ini kalau kita melakukan pinjaman. Sedangkan laporan performa keuangan ini kepentingannya untuk investor. Jika kita mencari investor, berarti kita harus melakukan laporan performa keuangan. Fungsinya buat apa? Nanti kan kalau misalnya investor itu ingin menghasilkan keuntungan dari investasinya berupa dividen. Yang kedua, dapatkan bangunan dan peralatan. Ukuran bangunannya seberapa besar, jumlah peralatannya seberapa banyak yang dibutuhkan. Lebih baik sewa bangunan atau membeli bangunan, menentukan lokasi yang strategisnya di mana, bagaimana cara mendepresiasi. Jika kita membeli bangunan atau membangun bangunan, bagaimana cara kita mendepresiasinya. Kebutuhan informasinya, kebutuhan kapasitas, sama seperti ukuran bangunan seberapa besar kapasitas yang akan kita produksi, jadi akan menentukan seberapa besar bangunan yang akan kita sewa atau bangun. Harga bangunan dan peralatan, studi pasar, tabel pajak, dan peraturan depresiasi. Peraturan depresiasi untuk peralatan dan bangunan. Karena depresiasi ini kan ada 2 cara, yaitu yang sering digunakan, garis lurus dan saldo menurun. Mana yang baiknya nanti digunakan untuk mendepresiasi baik bangunan maupun peralatan. Pekerjaan dan latihan karyawan. Persyaratan pengalaman. Bagaimana menilai integrasi dan kompetensi pelamar, cara melatih karyawan. Deskripsi pekerjaan. Jadi memaparkan kerjanya apa aja dari masing-masing tugasnya. Misalnya bagian accounting tugasnya apa, bagian finance tugasnya apa, bagian produksi tugasnya apa. Riwayat dan keterampilan pekerja pelamar. Jadi ini harus diperhatikan juga. Sebelumnya mereka bekerja di mana, terus keterampilan masing-masing dari mereka itu apa. Dapatkan inventaris atau persediaan. Model apa yang harus dibawa, berapa banyak yang harus dibeli, bagaimana mengelola inventaris atau persediaan, cara penyimpanannya, pengendaliannya, dan lain-lain. Vendornya vendor mana, analisis pasar, laporan status persediaan, kinerja vendor. Jadi kalau misalnya melihat vendor juga kita harus melihat kinerjanya vendor. Jangan sampai vendor ini ternyata lambat dalam mengirimkan suplai persediaan. Ketika kita ingin memproduksi besok, kita sudah order dari 2-3 hari yang lalu, ternyata kinerjanya itu kebanyakan pengirimannya sebulan setelah invoice masuk. Maksudnya order pembelian masuk. Jadi kita harus juga melihat vendor. Periklanan dan pemasaran, media mana dan isinya seperti apa. Pertama harus dilihat analisis biayanya dan cakupan pasar. Sekarang media mana, apakah kita melakukannya melalui TV atau sekarang lebih banyak menggunakan internet, terus ada juga billboard untuk iklan, itu harus dipertimbangkan. Nah, dari sisi biaya, mana yang efektif dan efisien dalam pemasarannya. Cakupan pasarnya juga harus dilihat. Mungkin kalau internet sekarang lebih luas cakupannya karena semua orang menggunakannya. Sedangkan untuk TV mungkin sekarang jarang, itu juga harus dilihat cakupan pasarnya. Jual barang dagang, presentasi markup, yaitu keuntungannya kira-kira mau di angka berapa. Tawarkan kredit internal, jadi dia bekerja sama dengan bank. Kartu kredit mana yang harus diterima. Jadi kalau misalnya banyak kita melihat ada diskon-diskon, misalnya kita melakukan pembelian tiket penerbangan dengan menggunakan Citibank, ada diskon untuk penerbangan Garuda, itu berarti Garuda melakukan kerjasama dengan Citibank. Begitu juga kalau misalnya kita belanja online, kan suka ada tuh, berarti keduanya ini melakukan kerjasama. Laporan laba rugi, biaya kartu kredit,
status kredit pelanggan. Nah, ini juga harus menjadi perhatian, status kredit pelanggan. Apakah termasuk blacklist atau tidak di dalam BI? Kalau termasuk blacklist berarti si pelanggan ini sering melakukan penundaan atau penunggakan pembayaran kartu kredit. Kumpulkan pembayaran dari pelanggan. Jika menawarkan kredit, syaratnya apa saja? Cara menangani penerimaan kas. Status akun pelanggan, laporan penundaan piutang usaha, catatan piutang usaha. Pembayaran kepada karyawan, jumlah yang harus dibayar, terkait gaji ya, pengurangan dan pemotongan, ini terkait BPJS maupun pajak, memproses penggajian secara internal atau menggunakan layanan luar. Jadi kita menggunakan keuangan kita sendiri atau kita melakukan outsourcing untuk bagian finance ke perusahaan lain. Jadi kalau kita melakukan outsourcing, kita harus mengirimkan tabel berupa absensi kepada perusahaan lain atau outsourcing itu untuk melakukan pengecekan. Nah, nanti mereka akan melakukan tagihan sebesar pembayaran untuk gaji, baru mereka melakukan transfer ke karyawan. Penjualan untuk komisi, waktu kerja karyawan per jam, biaya layanan penggajian eksternal. Jadi kalau kita melakukan penggunaan pihak ketiga atau tadi saya bilang outsourcing, itu pasti ada biaya layanannya. Itu juga harus dipertimbangkan. Apakah lebih baik meng-hire 1 orang atau 2 orang dengan gaji taruhlah 10 juta, masing-masing 5 juta 5 juta, atau menggunakan layanan penggajian eksternal yang biayanya sama 10 juta. Mesti diperhitungkan efektifan mana. Membayar pajak, persyaratan pajak gaji, persyaratan pajak penjualan. Jadi perusahaan membayarkan yang di sini hanya 2 ya. Seharusnya juga ada beberapa, kayak misalnya pajak atas usaha. Kalau ini kan hanya PPh 21 dan PPN, baik masukan maupun pengeluaran. Peraturan pemerintah, total biaya upah, total penjualan. Pembayaran vendor, siapa yang harus membayar, kapan harus dibayar, berapa yang harus dibayar. Berdasarkan faktur dari vendor, catatan hutang usaha, dan syarat pembayaran. Mereka juga menyadari bahwa tidak semua kebutuhan informasi tercantum dalam kolom sebelah kanan yang diproduksi secara internal oleh SNS. Informasi tentang syarat pembayaran untuk pembelian barang dagang misalnya akan disediakan oleh vendor. Dengan demikian, SNS harus efektif mengintegrasikan data eksternal dengan data yang dihasilkan secara internal sehingga Scott dan Susan mendapat menggunakan keduanya sebagai informasi untuk menjalankan SNS. Untuk dapat pegangan yang lebih baik pada interaksi yang lebih penting dengan pihak-pihak ini, mereka mempersiapkan gambar satu-satu. Jadi gambar satu-satu ini ada sistem informasi akuntansi dari SNS ini dan pihak-pihak terkait. Ada pihak pelanggan, karyawan, manajemen, pemerintah, vendor, investor, kreditor, dan bank. Di sini ada masing-masing kegiatan yang terjadi. Kayak misal saya contohkan satu aja, pelanggan. Pelanggan ini melakukan pesanan pembelian ke sistem informasi SNS. Sistem informasi SNS ini akan mengirimkan barang dan jasa ke customer, berserta juga tagihannya kepada customer. Nanti customer akan melakukan pembayaran pada sistem informasi akuntansi. Proses bisnis. Scott memutuskan untuk mengatur ulang proses bisnis yang tercantum pada gambar atau tabel 1-2 dalam kelompok-kelompok yang terkait dengan transaksi. Transaksi adalah kesepakatan antara dua entitas untuk bertukar barang atau jasa atau peristiwa lainnya yang dapat diukur dalam istilah ekonomi oleh suatu organisasi. Misalnya, SNS akan memiliki ribuan penjualan kepada pelanggan setiap tahun. Sebagai gantinya untuk uang tunai, demikian juga SNS akan terus membeli persediaan dari memasuk sebagai gantinya untuk uang tunai.
Pertukaran ini dapat dikelompokkan menjadi 5 proses bisnis utama dalam transaksi siklus. Siklus pendapatan di mana barang dan jasa dijual dengan uang tunai atau janji di masa depan untuk menerima uang tunai. Jadi di sini ada 5 transaksi yang terkait dengan kegiatan dari SNS ini. Yang pertama itu ada siklus keuangan, ada siklus pengeluaran, siklus sumber daya manusia atau biasanya disebut dengan siklus penggajian, siklus produksi, dan siklus pendapatan. Yang dimana semuanya saling terkait. Yang pertama itu kita mulai dari siklus produksi. Dari siklus produksi ini akan menghasilkan barang, yang mana barang ini berasal dari human resource atau tenaga sumber daya manusia atau kita sebut dengan employee atau pekerja, dan juga siklus pengeluaran berupa barang-barang, penerimaan barang untuk diproduksi. Nah, dari produksi ini dilakukan oleh siklus penjualan, yaitu mendapatkan barang untuk dijual. Nah, dari sini semua siklus pendapatan, siklus produksi, siklus pengeluaran, dan siklus penggajian ini terkait dengan siklus keuangan, yang mana dari masing-masing sistem ini akan tercatat pada sistem laporan dan buku besar. Siklus pengeluaran, di mana perusahaan membeli persediaan untuk dijual kembali. Siklus produksi atau konversi, di mana perusahaan merubah bahan mentah menjadi barang jadi. Siklus sumber daya manusia, di mana perusahaan dipekerjakan dan dilatih, diberi kompensasi, dipromosikan, dan dihentikan. Siklus pembiayaan, di mana perusahaan menjual saham perusahaan pada investor dan meminjam uang, dan di mana investor dibayar dividen dan bunga dibayarkan atas pinjaman. Tabel 1.3 mencantumkan kegiatan utama dalam setiap siklus transaksi. Perhatikan bahwa aktivitas terakhir yang tercantum pada tabel 1.3 untuk setiap siklus adalah kirim sesuai informasi ke siklus lainnya. Gambar 1.2 menunjukkan bagaimana berbagai siklus transaksi ini berhubungan satu sama lain dan berinteraksi dengan buku besar dan sistem pelaporan yang digunakan untuk menghasilkan informasi bagi manajemen dan pihak eksternal. Jadi ada di sini aktivitas siklus umum dan aktivitas utama dalam siklus. Yang pertama, siklus pendapatan. Aktivitasnya menerima dan menjawab pertanyaan pelanggan, ambil pesanan pelanggan dan memasukkan ke sistem informasi akuntansi atau kita sebut SIA, menyetujui penjualan kredit, cek kesediaan stok, mulai pesanan kembali, pilih dan bungkus pesanan pelanggan, mengirimkan barang ke pelanggan, tagihan pelanggan untuk barang yang dikirim, pembaruan, tingkat pembayaran pelanggan, membarui piutang, menangani retur penjualan, menyiapkan laporan manajemen, mengirim informasi. Yang kedua, siklus pengeluaran, meminta barang dan jasa yang dibeli, menyiapkan, menyetujui, dan mengirimkan pesanan pembelian ke vendor, menerima barang dan jasa, dan menyertakan laporan penerimaan toko atau barang, terima faktur vendor, membarui kenaikan hutang usaha, menyetujui faktur vendor untuk pembayaran vendor untuk barang dan jasa, memperbarui menangani retur pembelian, menyiapkan laporan manajemen, kirim informasi sesuai ke siklus lainnya. Siklus penggajian, rekrut dan latih karyawan baru, evaluasi kinerja karyawan, memberhentikan karyawan, berbicara tentang penggajian, mengumpulkan dan memvalidasi data waktu kehadiran dan kondisi, menyiapkan dan mencairkan gaji, menghitung dan mencairkan pajak pembayaran manfaat, menyiapkan laporan karyawan dan manajemen, mengirim informasi sesuai dengan siklus lainnya. Siklus produksi, produk desain, perkiraan rencana dan jadwal produksi, permintaan bahan baku untuk produksi,
produk manufaktur, simpanan produk jadi, akumulasi biaya untuk produk yang diproduksi, menyimpan laporan manajemen, menyiapkan laporan manajemen, kirim informasi yang sesuai ke siklus lainnya. Dan terakhir, siklus pembiayaan. Perkiraan kebutuhan uang tunai, menjual saham atau surat berharga, pinjam uang dari pemberi pinjaman, membayar dividen kepada investor dan bunga kepada kreditor, menyiapkan laporan manajemen, mengirim informasi yang sesuai ke siklus lainnya. Dalam banyak perangkat lunak akuntansi, berbagai siklus transaksi diimplementasikan sebagai modul terpisah. Tidak setiap organisasi mengimplementasikan setiap modul. Jadi dari ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Dari kelima siklus ini tidak semuanya diimplementasikan dalam sistem. Biasanya mereka terpisah. Jadi hanya ada yang misalnya menggunakan sistem produksi aja, nanti dia menggunakan sistem lain untuk sistem pendapatannya. Jadi biasanya ada penggunaan sistem internal dan sistem eksternal. Misalnya siklus pengeluaran layanan perusahaan seperti angkutan publik dan firma hukum biasanya tidak melibatkan proses transaksi yang terkait dengan pembelian, penerimaan, dan pembayaran barang daging yang akan dijual kepada pelanggan. Jadi kayak misalnya tadi ada siklus produksi. Nah, karena ini sistemnya adalah siklus untuk angkutan publik dan firma hukum yang berbasis pada jasa, dia tidak menggunakan siklus produksi, tapi hanya menggunakan siklus pendapatan. Sistem informasi akuntansi. Sudah sering dikatakan bahwa akuntansi adalah bahasa bisnis. Jika itu masalahnya, maka sistem informasi akuntansi adalah intelijen atau kendaraan penyedia informasi dari bahasa itu. Akuntansi adalah proses identifikasi, pengumpulan, penyimpanan, dan serta informasi pengembangan, pengukuran, dan proses komunikasi. Di sini ada ilustrasi 1.3 yang menggambarkan data masuk ke dalam sistem informasi, menjadi informasi digunakan oleh pengguna sistem informasi untuk mengambil keputusan. Dia dapat berupa sistem manual kertas dan pensil, sistem yang kompleks menggunakan teknologi terbaru TI atau sesuai dengan diantaranya. Jadi diantaranya yaitu manual tetap menggunakan, kayak misalnya print outan atau otorisasi masih menggunakan pengecekan tangan, dan tapi terkoneksi juga dengan internet. Ada 6 komponen SIA. Yang pertama, orang-orang yang menggunakan sistem. Kedua, prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, proses, dan menyimpan data. Yang ketiga, data tentang organisasi dan kegiatan usaha. Yang keempat, perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola data. Yang kelima, infrastruktur teknologi informasi termasuk komputer, perangkat peripheral, dan perangkat komunikasi jaringan digunakan dalam SIA. Dan terakhir, pengendalian internal dan langkah-langkah keamanan yang melindungi data SIA. Bagaimana SIA dapat menambahkan nilai ke organisasi? SIA yang dirancang dengan baik dapat menambah nilai bagi organisasi dengan meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa, meningkatkan efisiensi, dapat berbagi ilmu, meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokan, memperbaiki struktur pengendalian internal, terakhir meningkatkan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah aktivitas multilangkah yang kompleks, mengidentifikasi masalah, mengumpulkan dan menafsirkan informasi, mengevaluasi cara untuk memecahkan masalah, dan memilih metodologi solusi, dan menetapkan solusi. SIA dapat memberikan bantuan dalam bentuk hasil pengambilan keputusan. Selain itu, SIA juga dapat memberikan umpan balik tentang hasil tindakan. SIA dapat membantu meningkatkan pengambilan keputusan dalam beberapa cara. Dapat mengidentifikasi situasi yang membutuhkan tindakan manajemen, misalnya laporan biaya dengan besar varians memungkinkan perangsang manajemen untuk menyelidiki jika perlu mengambil tindakan kolektif. Yang kedua, dapat mengendarai ketidakpastian. Yang ketiga, dapat menyimpan informasi. Yang keempat, memberikan informasi. Yang kelima, dapat menganalisis data penjualan.
untuk menemukan barang-barang yang dibeli bersama dan dapat digunakan untuk informasi tersebut dengan meningkatkan tata letak barang dagang untuk mendorong penjualan tambahan dari sistem terkait. Strategi SIA dan perusahaan. Karena sebagian besar organisasi memiliki sumber daya yang terbatas, penting untuk mengidentifikasi peningkatan SIA. Kemungkinan akan menghasilkan pengembalian besar, membutuhkan keputusan yang bijak, membutuhkan pemahaman tentang strategi bisnis organisasi secara keseluruhan. Sebagai ilustrasi, perhatikan hasil majalah CI0 survei dari 500 Chief Information Officer. Diminta untuk mengidentifikasi 3 keterampilan yang paling penting yang ditetapkan untuk CI0 ini. Lebih dari 75% menempatkan pemikiran dan perencanaan strategi dalam daftar mereka. Gambar 14 menunjukkan 3 faktor yang mempengaruhi desain SIA dalam perkembangan TI, strategi bisnis dan budaya organisasi. Jadi di sini ada SIA, yang terkait itu ada 3, yaitu strategi bisnis, budaya organisasi, dan teknologi informasi. Penting juga untuk menyadari bahwa desain SIA juga dapat mempengaruhi budaya organisasi dengan mengendalikan aliran informasi di dalam organisasi. Misalnya, SIA yang membuat informasi dengan mudah dan dapat diakses dan tersedia secara luas kemungkinan akan meningkatkan tekanan untuk lebih banyak di desentralisasi dan otonomi. Perkembangan TI dapat mempengaruhi strategi bisnis. Misalnya, internet telah sangat mempengaruhi banyak cara kegiatan dilakukan secara signifikan, mempengaruhi strategi dan posisi strategi. Terlebih lagi karena setiap perusahaan dapat menggunakan internet untuk merampingkan kegiatan, sebuah perusahaan tidak mungkin mendapatkan daya pesaing jangka panjang yang berkelanjutan terkait dengan keuntungan. Contohnya adalah analisis prediktif yang menggunakan gudang data dan algoritma kompleks untuk memperkirakan peristiwa di masa datang. Berdasarkan riwayat dari tren dan probabilitas yang diperhitungkan, analisis prediktif memberikan tebakan yang terdidik tentang apa yang mungkin diharapkan atau dilihat dalam waktu dekat, kemungkinan perusahaan untuk membuat bisnis yang lebih baik, dan keputusan dalam meningkatkan proses mereka. Jadi karena IT ini sudah sangat berkembang, banyak pergeseran yang tadinya kita melakukan kegiatan secara offline semua dilakukan secara online. Ini berimbas juga pada saat ini ketika kita dapat melakukan pekerjaan di rumah yang seharusnya biasanya kita melakukannya di kantor. Jadi semua siklus itu berubah dari yang tadinya manual menjadi terorganisir internet.